Kalau pakai agensi itu basi, karena agensi sekarang mahal, kayak keluar duit, mending pakai kita sendiri aja. Memang ada cost lebih. Jadi sebagai owner kita harus mikir untuk strategi jangka panjang. Saya rasa sih nggak bisa ya. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Mega Bestie, balik lagi di podcast Talk With Me. Oke, hari ini kenalin dulu, aku Bila, salah satu project manager di ME Social Media Management. Dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol langsung sama business owner yang bisnisnya udah legend banget nih. Namanya ada Kosugi, boleh kenalan dulu kok? Halo semuanya, nama saya Sugiarto Kosugi. Saya owner dari Trikarta Invitation Souvenir yang base-nya di Surabaya. Terus sama di Malang juga. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Trikarta dan tentang business owner sendiri aku. Ya. Oke. Sebelum aku mau nanya-nanya nih ke Koko, boleh nggak dikenalin Trikarta ini sebenarnya udah berapa lama sih eksisnya gitu? Trikarta itu sudah ada sejak 15 tahun yang lalu sudah 15 tahun yang lalu. Kita awalnya buka di pusat grosir Surabaya. Di pusat grosir Surabaya, terus kita setelah pandemi kita ekspansi, kita tutup yang PGS-nya pusat grosir Surabaya, kita ekspansi di Malang, terus sekarang tahun lalu di Royal, terus barusan ini kita buka di Barat, Surabaya Barat gitu. Oke, jadi udah lama dan sekarang udah mulai banyak ya kok store-nya. Ya. Ada berapa sekarang kok? Store-nya 4. Oh, ada 4. Ya, ada 4. Dalam 15 tahun udah ada 4 store. Lumayan bagus banget ya bisnisnya. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang bisnis sendiri sih kok. Selama 15 tahun ini Kosugi jalanin Trikarta sendirian sama timnya Koko atau gimana nih? Brainstormingnya dan segala macem. Ya, jadi kalau awal-awal sih kita karyawan maupun karyawatinya kan nggak banyak, ya kan? Dan admin-adminnya juga dikit. Lama-lama itu yang kerjain saya semuanya itu, ya kan. Terus lama-lama kita tambah lama kita butuh tim nih. Kita butuh admin karena saya juga butuh mereka untuk atur strategi saya. Dalam arti untuk menjalankan yang saya inginkan gitu. Nah, sampai sekarang akhirnya kita selalu tiap Senin kita meeting untuk bahas untuk 2 minggu strategis, 2 minggu ke depan dan lain-lain semuanya gitu. Oh, oke. Selama 15 tahun itu ya kok. Ya kurang lebih gitu. Berarti Koko terjun langsung buat ngawasin tim-timnya Koko sendiri. Pasti gitu. untuk admin-adminnya kita awasi semua itu. Oh, ya karena mereka yang jalankan yang lain-lainnya juga nanti. Keren-keren sih kok. Sampai 15 tahun dan Ya. sekarang udah cukup besar, udah ada 4 store juga. Ya. Dan selama 15 tahun itu Kosugi kan jalanin sendiri sama timnya Koko nih. Ya. Nah, sekarang tuh kan udah mulai bermunculan kan yang namanya agensi yang mulai handle beberapa brand atau beberapa business owner yang butuh bantuan mungkin ke agensi. Nah, banyak yang bilang stereotip di luar tuh ngomong kalau pakai agensi tuh basi katanya. Nah, menurut Koko nih, ini tuh sebenarnya gimana sih? Kayak jebakan mindset atau emang bener kayak gitu atau gimana kalau dari sisi Kosugi sebagai brand owner gitu? Jadi gini, sebetulnya zaman sekarang ini kan kita membutuhkan percepatan ya. Membutuhkan percepatan dan dibantu dengan kemudahan. Dibantu dengan kemudahan, terutama dengan adanya agensi. Karena gini, saya selama 15 tahun itu jalan bisnis, ya. Saya ada hambatan-hambatan yang saya rasa saya butuh tim yang eksternal mungkin. Yang dirasa bisa membantu strategi saya supaya bisnis saya on the track. Gitu. Nah, saya lihat dengan agensi itu dari internal tim saya ini, saya rasa masih ada kelemahan. Masih ada kelemahan ini, saya butuh bantuan dari ya seperti agensi gini untuk membantu strategi saya ini terarah di media sosial maupun di yang lain-lainnya juga gitu maksudnya. Jadi saya rasa sih penting sih saya ngomong untuk adanya agensi itu gitu. Oke. Kalau menurut Kosugi kan penting
sebelum Kosugi akhirnya memikirkan oh ternyata pakai agensi itu penting ya. Nah selama Kosugi udah jalan nih di timnya Kosugi yang udah ada kemarin-kemarin dalam marketingnya di Trikarta sendiri, entah itu marketing online atau campaign dan segala macam, kira-kira ada struggle apa sih yang Kosugi sebagai brand owner tuh merasakan juga? Oh ternyata kalau misalnya aku handle semuanya sendiri agak kewalahan, atau mungkin ada miss-nya di sini, atau mungkin ada kurang di sini gitu kok. Betul. Jadi gini, saya kan sebagai owner, saya kan mikir untuk strategi Trikarta sendiri gimana harus growth. Sedangkan untuk mengenai untuk caranya gimana ini saya butuh tim, ya kan, saya butuh tim dari internal kita ini. Kadang ya itu kembali lagi hambatannya itu apa yang saya pinginkan kadang di lapangan tidak jalan. Terus ada hambatan-hambatan ini, saya lihat tim juga kadang bingung dengan apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi saya pikir oh ya, saya rasa saya butuh nih kayak agensi gitu loh untuk bantu strategik saya supaya sejalan dengan apa yang saya inginkan sambil saya maintain gitu sih saya ngomong. Oh oke. Tapi kok kalau lihat terkait strategi dan segala macam ya kok, terus ada agensi, ada internal kok juga. Nah zaman sekarang juga lagi rame namanya AI kok. Nah, pada ngomong kan AI ini sekarang bisa macam-macam, dari A sampai Z bisa. Mungkin minta tolong AI itu udah gampang, udah tinggal masukin ke internet udah jadi gitu. Nah, menurut Kosugi apakah AI ini benar-benar bisa menggantikan seorang tim untuk menjalani marketing di brand atau gimana kok? Kalau saya rasa sih nggak bisa ya. AI hanya bisa bantu kita untuk tambahan ide atau apa, tapi untuk eksekusi dan lain-lain kita masih tetap butuh analisa itu. Kita nggak bisa mentah-mentah kita pakai AI terus kita sama masukkan di bisnis kita, oh cocok nih, nggak bisa. Kita berdasarkan pengalaman kita lihat, kita analisa apakah cocok ini. Nah jadi itu yang bisa saya jelaskan di sana. Maksudnya ya kembali lagi, AI hanya bantu aja, saya ngomong sih itu. Oke, jadi AI ini cuman ngebantu aja. Mungkin karena AI gak bisa tahu secara bisnis tujuan jangka panjangnya seperti apa gitu ya kok, atau mungkin goalsnya Kosugi di Trikarta nanti seperti apa. Jadi cuman basic aja. Ya betul. Tetap kita perlu seseorang tim gitu untuk menghandle sebuah bisnis. Betul. Oke. Nah tapi kok kalau ngomongin tentang agensi lagi nih, kan banyak yang bilang tuh agensi sekarang mahal, kayak keluar duit, mending pakai kita sendiri aja, lebih hemat lah, lebih ini. Atau mungkin menurut Kosugi kalau misal pakai sendiri mungkin bisa jadi lebih hemat, tapi lebih susah di trial error. Mungkin nanti hasilnya nggak sesuai atau lebih memakan waktu mungkin. Menurut Kosugi gimana tuh? Pertamanya saya pikir gitu. Oh iya. Ya hemat kan, hemat tim aja di internal gini. Tapi sama efektifnya apa enggak? Ya ternyata kita lihat, wah kok makan waktu ya, ini lama terus ya kan, kita gini-gini terus apa. Jadi ya saya ngomong kalau dengan pakai agensi gitu, saya ngomong bisa membantu kita untuk lebih bagus lagi sih, saya ngomong ya kan. Sedangkan kalau hemat ini lama-lama, kalau tambah lama ya tambah jadi gak hemat lama-lama gitu. Jadi kalau dengan agensi ini kita memang ada cost lebih, ada biaya yang kita keluarkan untuk itu. Tapi kan yang penting growth kita bisa selaras gitu loh dengan dengan adanya agensi ini, target kita bisa tercapai gitu loh, bisa dibantu dan di maintain, itu yang penting. Oke. Jadi selama aku segi jalan, kalau bila lihat nih pakai tim internal sebenarnya lebih hemat, cuman mungkin secara trial error, secara timeline tuh mungkin lebih lama. Betul. Kosugi juga pasti bakal ribet di ngawasin secara langsung gitu kan. Kalau pakai agensi ya udah tinggal terima beres aja. Betul, kan. ribet kalau internal itu ribet. So far pakai agensi nih kok, masih sering in touch ke tim-timnya Koko sendiri atau gimana? Atau lumayan terbantu mungkin kok? Saya sih lumayan terbantu ya. Jadi dari agensi bisa, mereka kan sudah ngatur ini
Gimana dari Trikarta pinginnya gimana nih? Apa yang diinginkan? Saya juga bantu mereka untuk ngawasi, kontrol. Terus tiap Senin kita evaluasi lagi. Oke. Jadi tetap ada evaluasi tiap Betul. minggunya sama tiap minggu, betul. tim Trikartanya sendiri. Betul. Oke, bagus. Tapi yang secara evaluasi itu kalau dari agensi kan juga kita pasti ada evaluasi juga kan kok tiap Ya. bulannya mungkin ada report dan segala macam. Jadi mungkin dari brand owner juga terbantu, dari tim brandnya juga terbantu, dari agensi juga kita sama-sama bisa menguntungkan gitu ya. Iya. Terus kalau bila balik lagi nih tadi ngomongin soal AI ya kok, yang menurut Kosugi mungkin bisa membantu sebuah business owner, sebuah brand yang sedang dibangun. Cuman tetap harus ada human touch atau strategi itu sendiri. Ya, Nah, betul. dari yang Kosugi udah jalanin nih, menurut Kosugi selama Kosugi mulai jalan sama agensi, ada nggak sih kayak baru kebuka nih insight-nya? Oh ternyata pakai agensi itu lebih ada strateginya, lebih ada something yang dijalanin tuh yang perlu perhitungan kayak gitu kok, atau something strategi yang lebih plan, lebih matang gitu untuk kedepannya. Ada sih nggak apa ngerasain kayak gitu kok? Ya seperti kayak pembukaan Trikarta chapter 4 itu, ya kan. Awalnya saya nggak ada pikiran kayak gitu caranya gimana. Ternyata dengan pakai agensi, wah ternyata saya baru tahu oh kayak gini dong. Ternyata bagus juga gitu loh caranya untuk handle supaya gimana story itu yang baru itu bisa orang-orang tahu strateginya ternyata dari agensi yang bantu gitu loh. Kalau dari saya sendiri sih internal mungkin nggak ada pikiran caranya kayak gitu strateginya gitu loh. Ya itu sih saya pikir sangat membantu sih. Gitu loh. Oke. Jangan kalau dari AI itu ya saya pikir itu hanya bantu tapi efektif apa enggaknya itu kita nggak tahu itu. Gitu loh. Gitu. Kita harus putusin lagi dan lain-lain gitu loh. Masih harus kita analisa lagi harus. Tetap ujungnya jalan sendiri juga iya, ya. betul gitu loh. Lebih banyak in touch ke tim Ya. internal juga kan. Kalau agensi diarahkan, ada diarahkan gitu. Tinggal terima. Oh, tinggal ini. Iya, gitu. betul. Ya benar sih kok, benar. Terus kalau ngomongin tentang agensi tadi sih kok, sebagai business owner sendiri nih, ternyata selama ini kalau Kosugi maksa buat handle semuanya sendirian ternyata kurang efektif atau ngerasa lebih lama atau mungkin timelinenya kok nggak sesuai atau harus mecut tim internalnya dulu gitu. Betul. Nah, kalau dari Kosugi sendiri ada nggak sih insight yang Koko mau kasih tahu ke business owner lain gitu? Selama Koko jalan bisnis dari 15 tahun ini, dari Kosugi awalnya pakai tim internal sampai pindah ke agensi, ada insight tertentu nggak yang mau Koko sampaikan? Jadi sebagai owner kita harus mikir untuk strategi jangka panjang kita. Gimana kita bisnis ini bisa growth. Intinya gitu sebagai owner. Nah, kalau kita ngurusi semuanya kita urusi, nanti ujung-ujungnya kita ngurusi hal yang kecil ini. Maksudnya dalam arti ujung-ujungnya kita ngurusi yang ini, akhirnya growth-nya ini terganggu. Kita nggak fokus ini, karena nggak bisa dong kita untuk ngurus semuanya, nggak bisa lah. Ya itu jadi kita memang butuh yang profesional. Kita butuh profesional untuk bantu kita untuk mengarahkan supaya strategi untuk tujuan owner itu tercapai gimana dengan bantuan dari profesional agency ini. Itu yang saya rasa kayak gitu. Itu poin pentingnya ya. Kita nggak perlu repot-repot gitu loh. Tinggal meeting gitu dan selesai. Oke, benar. Jadi Kosugi lebih bisa fokus untuk ngurusin hal-hal kecil lainnya yang mungkin selama ini nggak seberapa kelihatan atau nggak seberapa kepegang sama business owner gitu. Betul. Oke, good. Oh ya kok tadi ngomongin agensi sama AI. Boleh dong kok dikenalin dulu Trikarta. Misal spesialisasinya apa, souvenir, terus misal dari Trikarta bisa custom atau apa yang jadi USP-nya dari Trikarta yang pengen Kosugi tonjolkan dari business owner. Jadi basic kita ini kan sebenarnya percetakan ya. Kita ini percetakan dari awal itu kita bikin percetakan, bikin invitation. Nah, lama-lama kita ini merambah di merchandise, souvenir. Karena klien-klien kita ini bilang, kamu gak sekalian sama souvenir atau apa biar gak ribet gitu, ya kan. Terus akhirnya, oh ya kita bikin invitation souvenir, terus kita juga bikin packaging. Kita ngerjain packaging. Jadi
produk-produk kita ini ya untuk invitation, souvenir, untuk corporate juga bisa, untuk packaging juga bisa. Ini salah satu contoh produk kita. Jadi produk kita ini dulu kita hanya barang yang sudah ada kita kemas untuk souvenir ya. Terus lama-lama kita ini custom karena kebutuhan klien itu ada yang pingin custom, ada yang pingin tidak dikembarin dan lain-lain ya. Kita selama 15 tahun kita mulai untuk mengarah custom ini. Jadi banyak ternyata kebutuhan-kebutuhan yang klien tidak mau dikembari produk-produknya di wedding itu. Ya seperti kayak gini-gini. Kita custom ini kayak gini contohnya. Tapi kalau bikin-bikin kayak gini masih in touch ke Kosugi atau ada tim yang khusus brainstorming bikin kayak gini kok? Kita ada stylist ya. Ada Jadi stylist. ya, tapi tetap ujung-ujungnya konsultasi sama saya. Approval tetap Kosugi. Ya, approval tetap saya. Karena itu penting sih. Supaya kita kasih produk ke klien itu yang bagus kayak gitu. Oke, good. Ini yang kemarin di opening itu ya kok? Ya, Karena ya, aku ya. datang sih. Ya, yang di opening ini. Bagus. Ya, ini brainstorming. ini prosesnya kurang lebih 2 minggu sih. Oh, cuma 2 minggu. 2 minggu. Kebut-kebutan kok. Kebut-kebutan ini. Kebut-kebutan sama kamu kebut-kebutan ini. Oh ya guys, kemarin aku datang juga soalnya di openingnya Trikarta. Kebut-kebutan ini. Oke. Jadi waktunya 2 minggu pun kita bisa kerjain kalau custom itu bisa. Oke. Dan sekarang Kosugi lebih banyak intas ke sana ya, lebih bisa fokus ke sana karena sosmed dan lain-lain udah terbantu sama agensi. Iya, betul. Oke. Pusing kalau mikirin lagi gini ya apa sosmed sudah langsung serahin ke profesionalnya aja langsung. Tapi so far happy kok, senang Happy. kebantu Iya. sama untuk agensi. yang kemarin pembukaan chapter 4 itu saya puas gitu loh. Karena ya jadi orang-orang tahu dan orang-orang tahu gitu kita ada buka baru ya itu saya happy sih. Tapi so far udah jalan kan, udah pernah jalan Niko yang pembukaan kemarin opening store-nya Trikarta terbaru. Nah dari strategi yang udah Kosugi lihat dan pas dijalani dan hasilnya dari Kosugi gimana liatnya? Selain happy dan puas Niko, ada insight nggak? Oh ternyata emang sepowerful itu. Ternyata emang aku memerlukan sebuah agensi kayak gitu. Ya betul, dengan kemarin yang chapter 4 kita pakai agency itu saya lihat wah ya bagus ini, maksudnya dalam arti yang dari saya internal saya nggak ngerti caranya gimana, ternyata dengan bantuan agency ya ternyata wah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ternyata awareness untuk pembukaan ini dan lain-lain wah, sudah bagus sih saya ngomong. Dengan agensi ini saya merasa bagus dan mungkin kita buka-buka yang lain, cabang lain pakai lagi agensi ya. Okay. Ditunggu kayaknya tahun ini mau buka lagi kok. Wah, tunggu dulu kita ngatur dulu. Oke. Ya. Oke, jadi setelah aku ngobrol-ngobrol nih guys sama Kosugi terkait agensi dan juga business owner, ternyata untuk memakai agensi itu bukan sebuah keputusan yang salah dan bisa jadi sebuah keputusan yang memang harus dilaksanakan untuk sebuah business owner yang memang mau growth di brandnya. Karena mungkin kalau kita masih pakai tim kita sendiri, jadinya terkait timeline, terus trial error dan lain-lain itu lebih memakan waktu yang lebih banyak, mungkin bisa lebih lama atau mungkin ada trial error yang kita di luar dugaan yang sebenarnya kalau sama agensi itu udah bisa diminimalisir hal-hal kayak gitu. Oke, terima kasih aku udah mau ngobrol-ngobrol dan kasih insight juga buat aku dan juga buat teman-teman, terus buat business owner juga. Buat teman-teman semuanya jangan lupa juga buat follow IG-nya Trikarta. Kalau misalnya kalian butuh souvenir, invitation dan lain-lain, boleh konsultasi juga sama Trikarta sama Kosugi juga nanti ya Ko. Iya. Oke semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast Mega Bestie part selanjutnya.